Kehidupan kita seringkali dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, terutama ketika kita terjebak dalam lingkungan toksik. Lingkungan toksik bisa berupa hubungan pribadi, pekerjaan, atau bahkan keluarga yang penuh dengan energi negatif, komentar merendahkan, atau ketidakpastian. Dalam keadaan seperti ini, pendapat dan perilaku orang lain seringkali merusak kesejahteraan mental kita. Filosofi Stoicism menawarkan cara untuk tetap tenang dan fokus meskipun berada di tengah situasi seperti ini, dengan mengajarkan kita untuk tidak terpengaruh oleh omongan dan penilaian orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk memusatkan perhatian pada apa yang ada dalam kendali kita, bukan pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, seperti opini orang lain. Dengan mengadopsi prinsip ini, kita dapat mengatasi dampak dari lingkungan toksik, menjaga ketenangan pikiran, dan tetap bergerak maju menuju tujuan pribadi. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menerapkan mindset Stoicism dalam menghadapi lingkungan toksik. 1. Menerima realitas dan tidak terperangkap dalam drama Stoikisme, mengajarkan untuk menerima hidup apa adanya, tanpa berusaha mengubah atau melawan apa yang telah terjadi. Ini berarti menerima kegagalan, kesulitan, atau perubahan sebagai bagian tak terhindarkan dari kehidupan. Lingkungan toksik seringkali dipenuhi dengan drama, konflik, dan energi negatif yang dapat membuat kita merasa terjebak. Stoicism mengajarkan kita untuk menerima kenyataan ini dan tidak terlibat dalam drama yang tidak produktif. Alih-alih terjebak dalam perasaan marah atau frustasi akibat perilaku negatif orang lain, kita bisa memilih untuk tidak terpengaruh. Menerima bahwa lingkungan sekitar kita mungkin tidak ideal adalah langkah pertama untuk tidak membiarkan situasi tersebut menguasai perasaan kita. Stoikisme menekankan pentingnya fokus pada tindakan dan pikiran sendiri, bukan pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dengan fokus pada hal-hal yang bisa dikontrol, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan. Dengan mengadopsi pola pikir ini, kita bisa belajar untuk tetap fokus pada diri kita sendiri dan menjaga ketenangan meskipun di tengah kekacauan. Hal ini bukan berarti kita harus pasif atau menyerah, tetapi lebih pada menjaga diri agar tidak terlarut dalam perasaan negatif yang datang dari luar. Kita memiliki kendali atas reaksi kita terhadap situasi, dan Stoicism mengajarkan kita untuk tetap bijaksana dalam meresponsnya. Dalam Stoikisme ada istilah amor fati yang berarti mencintai takdir atau menerima keadaan apa adanya. Ini berarti menerima segala sesuatu yang terjadi dengan lapang dada, meskipun itu tidak selalu menyenangkan. 2. Memisahkan diri dari penilaian negatif orang lain. Di lingkungan toksik, seringkali kita menjadi sasaran penilaian negatif dan gosip yang dapat merusak harga diri kita. Stoicism mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan nilai diri kita pada apa yang dipikirkan atau dikatakan orang lain. Harga diri sejati datang dari dalam diri kita, berdasarkan nilai-nilai dan prinsip yang kita anut, bukan dari penerimaan atau pengakuan orang lain. Ketika kita mulai menggantungkan harga diri pada komentar orang lain, kita akan mudah terpengaruh dan kehilangan kepercayaan diri. Cobalah untuk melihat diri sendiri dan situasi secara objektif. Memisahkan ego dari umpan balik yang diterima, kemudian tuliskan 3 pengamatan objektif tentang kinerja atau perilaku Anda yang terkait dengan umpan balik tanpa emosi. Dengan memisahkan diri dari penilaian eksternal, kita dapat menghindari rasa kecewa atau frustrasi yang sering muncul dari omongan orang. Stoicism mengajarkan kita
untuk memiliki kemandirian emosional, di mana kita tidak membiarkan opini orang lain menentukan siapa diri kita. Ini memberi kita kebebasan untuk hidup sesuai dengan prinsip kita, tanpa rasa takut akan kritik yang tidak membangun. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima hal-hal yang tidak bisa diubah, termasuk penilaian orang lain. Fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti reaksi kita terhadap penilaian tersebut. Ingat bahwa penilaian orang lain tidak selalu mencerminkan nilai atau kualitas diri kita yang sebenarnya. 3. Membangun kekuatan mental dengan menanggapi krisis dengan tenang. Membangun kekuatan mental stoik atau stoicism melibatkan melatih diri untuk tetap tenang dan bijaksana dalam menghadapi tantangan, serta fokus pada hal-hal yang dapat dikontrol. Ini juga berarti menerima kenyataan dengan lapang dada dan melepaskan keterikatan pada hasil yang diinginkan. Lingkungan toksik seringkali memicu krisis atau tekanan emosional. Entah itu berhadapan dengan konflik yang berlarut-larut atau menghadapi orang-orang yang tidak mendukung, stoicism mengajarkan kita untuk menghadapinya dengan kepala dingin. Kekuatan mental yang dikembangkan melalui stoicism memungkinkan kita untuk tetap tenang bahkan di tengah krisis, karena kita tahu bahwa kita tidak bisa mengontrol situasi eksternal, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Berlatih menghadapi tantangan dan kesulitan dengan tenang dan bijaksana. Latih diri untuk tetap fokus dan tenang meskipun di tengah kekacauan. Bangun rasa syukur atas apa yang Anda miliki dan jangan terjebak dalam rasa tidak puas. Menghadapi krisis dengan tenang bukan berarti kita menghindar dari masalah, tetapi lebih kepada cara kita menghadapinya dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Dengan latihan stoicism, kita bisa belajar untuk tidak terjebak dalam emosi negatif yang datang dari luar, dan malah menggunakan situasi tersebut sebagai peluang untuk memperkuat karakter kita. Berlatih untuk memahami dan menerima perspektif orang lain, meskipun berbeda dengan Anda. Latih diri untuk bersikap sabar dan pengertian terhadap orang lain, terutama saat mereka menghadapi kesulitan, dan hindari menilai atau menghakimi orang lain. Fokus pada tindakan Anda sendiri. 4. Mengubah setiap kritik menjadi kesempatan untuk berkembang. Mengubah setiap kritik menjadi kesempatan untuk berkembang adalah inti dari filosofi Stoik. Kritik, dalam pandangan Stoa, adalah kesempatan untuk memeriksa diri dan berkembang, bukan sebagai serangan pribadi. Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat dikontrol dan menerima kritik sebagai pelajaran untuk meningkatkan diri. Di tengah lingkungan toksik, kritik sering kali datang tidak hanya dari orang yang ingin membantu, tetapi juga dari mereka yang sekadar ingin merendahkan atau menyudutkan kita. Stoicism mengajarkan kita untuk melihat setiap kritik sebagai peluang untuk berkembang, bukan sebagai serangan pribadi. Jika kritik tersebut konstruktif, kita dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan diri. Jika kritik tersebut tidak berdasar atau berniat buruk, kita bisa memilih untuk mengabaikannya tanpa rasa sakit hati. Dengan mengubah cara kita memandang kritik, kita dapat mengurangi dampak negatif dari lingkungan toksik. Alih-alih merasa terluka atau marah, kita bisa melihatnya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Sikap ini membantu kita untuk tetap tegar dan menjaga keseimbangan emosi, meskipun dikelilingi oleh energi negatif. 5. Menjaga fokus pada tujuan hidup yang lebih besar. Menjaga fokus dalam stoikisme melibatkan latihan kesadaran diri, fokus pada apa yang bisa dikendalikan, dan menghindari distraksi. Ini berarti mengalihkan perhatian dari hal-hal di luar kendali kita dan tetap fokus pada tindakan dan sikap kita sendiri.
Salah satu inti dari Stoicism adalah memiliki tujuan hidup yang jelas dan fokus pada pencapaiannya. Dalam lingkungan toksik, sangat mudah untuk terseret oleh opini dan komentar orang yang tidak mendukung. Namun, dengan tetap fokus pada tujuan hidup kita yang lebih besar, kita bisa mengabaikan pengaruh negatif yang datang dari luar. Stoicism mengajarkan kita untuk tetap setia pada prinsip dan visi hidup kita, meskipun ada tekanan untuk mengikuti ekspektasi orang lain. Menjaga fokus pada tujuan hidup yang lebih besar memberi kita arah dan motivasi untuk terus maju, meskipun berada di tengah lingkungan yang penuh tantangan. Ketika kita memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin kita capai, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Kita akan tetap bergerak maju dengan keyakinan, menjaga kebebasan batin dan ketenangan, meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan suara-suara negatif. Menghadapi lingkungan toksik memang sulit, tapi dengan Stoicism, kita bisa tetap tenang, bijaksana, dan fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Stoicism membantu kita menjaga kedamaian batin dan tetap teguh pada tujuan hidup. Kita bebas dari pengaruh negatif dan hidup lebih damai. Dalam Stoikisme, penting untuk menghilangkan distraksi yang dapat mengalihkan perhatian kita dari tujuan kita, dan ini bisa berarti membatasi waktu yang dihabiskan untuk media sosial, mengurangi konsumsi berita yang mengganggu, atau menciptakan lingkungan kerja yang lebih tenang dan terfokus. Semua ini merupakan cara untuk menuju kondisi pikiran yang lebih baik, menuju kondisi kesejahteraan yang lebih baik. Mungkin ini adalah langkah yang baik untuk Anda yang ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Langkah selanjutnya adalah cukup follow, subscribe, dan jadilah manusia yang memiliki jiwa yang bijaksana.